risk management. Seperti biasa, edukator hits kita malam ini bersama dengan Bapak Ian Pegasus dan Bapak Andre nantinya ya. Halo. Mulai merekam. Nah, halo, boleh dada dulu. absen dulu dong, absen. Coba guys, say hello dong. Kan malam ini nih on cam kan, kemarin mintanya on cam. Aku sudah on cam. Iya, betul. Say hi dulu. Nah, biar makin akrab kita. Oke guys, pastikan jaringan internet kalian dalam keadaan baik dan stabil. Untuk edukasi malam ini, diwajibkan untuk kalian audiens ini on cam ya. Oke. Sip. Aku pengen lihat sih teman-teman yang ada di sini. Halo, selamat malam semuanya. Asik Pak Rizal, ada. Malam ini kalian diwajibkan untuk aktif berinteraksi on cam ini. Ayo on cam. Oke. Harus sedikit ini yang on cam ya. Cukup ya openingnya. Selanjutnya. Oke, salam kenal semuanya sebelumnya. Nah, on cam semua, ayo dong, on cam dong. Iya. Wah, kalau nama pengguna Zoom ini, saya manggilnya kakak siapa ini ya? Oke, boleh segera dimulai untuk edukasinya? Boleh. Oke, mari kita perhatikan dengan seksama ya. Nanti di akhir sesi harus aktif berinteraksi, oke? Sip. Boleh dilanjut, Kenapa Bapak ada yang ini? Oke, aku mulai dulu ya. Jadi edukator di sini juga nantinya ada Bang Andre, ya. Mana nih sebelumnya Bang Andre? Oke, nggak apa-apa. Yang ada kendala on cam, nggak masalah ya. Oke, tapi yang tetap kalau bisa kita aktif diskusi di sini. Ini kan komunitas ya, artinya kita saling sharing ilmu di sini. Nah, malam ini yang dijadikan topik oleh moderator psikologi trading dan risk management ya. Akrab ini. Sebenarnya saya tanya dulu, banyakkah teman-teman yang ada di sini yang pernah mengalami MC dalam trading? Banyak. Nggak perlu jawaban. Ayo, acungkan tangan. Banyak kan? Garuk kepala ya. Ayo, gimana kalau kita coba besar-besaran ini nilai MC-nya? Banyak yang jawab di chat, banyak yang MC. Betul. Benar. Saya yakin kebanyakan juga trader MC itu menjadi semacam gimana ya? Kalau kita bicara MC itu bukan sesuatu hal yang tabu sebenarnya, bukan sesuatu yang dihindari, itu hal yang wajar gitu. Makanya ada teori di dalam trading forex itu mengenai psikologi trading dan risk management. Bukan karena tanpa dasar, karena itu tadi loh. Banyak dari teman-teman trader yang ada di sini ataupun juga di luaran sana yang seringkali mengalami margin call atau bahkan akunnya habis dan mereka juga terjebak dalam lingkaran MC yang berkelanjutan. Betul nggak? Betul. Ya. Ini menjadi suatu bahasan yang penting ya, terutama tentang masalah risk management dan psikologi trading. Karena apa? Terutama psikologi trading. Orang yang gagal dalam bisnis ada dua kemungkinan. Satu, menghindari bisnis tersebut atau tetap maju dengan membuat suatu refleksi diri bahwasanya saya akan tetap konsisten di bisnis ini dengan metode yang lebih baik, dengan persiapan yang lebih baik. Nah, risk management, psikologi trading nggak jauh-jauh dari hal ini. Bagi yang belum pernah MC dan mudah-mudahan Anda tidak pernah mengalami yang namanya MC ini, psikologi trading, ilmu psikologi trading, ilmu tentang risk management
jadikan sebagai suatu alarm. Namanya bisnis forex dan namanya bisnis manapun itu tetap ada yang namanya resiko. Makanya kita dituntut selain menguasai technical, selain menguasai fundamental, kita dituntut pula untuk menjaga yang namanya psikologi trading kita. Ditambah lagi dengan kemampuan, ya, pemahaman kita tentang manajemen resiko. Sangat penting. Karena aku boleh share ini ya, di akun yang satunya untuk share Iya, boleh. bahan bacaan sedikit lah buat teman-teman. Iya, boleh. Silahkan. Bentar. Aduh. Saya share. Ya, bisa lihat ya di sini. Psikologi trading dan risk management. Nanti untuk mendapatkan materi atau katakanlah yang kita buat seperti ini, PPT-nya, PDF-nya bisa nanti hubungi Rara ya. Siap Rara ya? Kalau ada yang minta Siap, PDF, Bapak. seperti yang kita Siap. Langsung hubungi nomor janjikan kayak admin. kemarin, kayak gitu loh. Oke. Ya, saya langsung ke salah satu teori ya. Jadi kita mengutip dari pengalaman atau buku yang ditulis oleh seorang trader profesional Amerika, namanya Alexander Elder, tentang The New Trading for a Living. New Trading for a Living. Jadi ini terkait sama kita seorang trader ya. Banyak dari kita sebenarnya adalah trader for living. Kita trading untuk kebutuhan sehari-hari, kita trading untuk kehidupan kita yang lebih baik. Kita trading untuk mendapatkan suatu keuntungan di bidang finansial. Ya. Alexander Adler ini mengatakan bahwa strategi trading itu bukan hanya perihal metode dan money management, tapi juga bagaimana cara trader itu mengatur psikologi dan mengendalikan emosi saat trading. Mungkin teman-teman di sini banyak yang terjebak dengan persoalan psikologi itu. Apalagi ketika Anda entry posisi, dan pada saat itu yang kena adalah stop loss Anda. Apa yang Anda lakukan? Kebanyakan akan berpikir untuk melakukan balas dendam, untuk mendapatkan kembali nilai atau uang saya yang hilang karena stop loss tersebut. Pasti punya pemikiran seperti itu. Betul nggak? Betul. Nah, inilah fungsinya pengendalian psikologi, pengendalian emosi. Itu ada trik-triknya juga. Nah, kalau trik-trik yang seperti ini mungkin kita bisa lanjut atau lebih perjelas ketika ini, Rara. Kelas yang eksekutif ya. Kelas eksklusif Betul, ya. Bapak. Nah, itu ada trik-triknya. Jadi ketika pengendalian emosi ini sangat mempengaruhi Anda, maka siap-siap aja terjebak pada lubang yang sama. Terjebak pada kerugian yang sama. Itu. Tapi jangan salah, ini tetap bisa kita manage dengan baik. Gitu loh. Ada ilmunya, ada strateginya. Strategi itu kita bahas nanti di kelas yang lebih mendalam ya, Rata ya. Iya, betul. Nah, jadi psikologi trading itu seperti yang di tulisan saya, psikologi trading dapat diartikan sebagai sikap seorang trader dalam mengontrol emosi, mengontrol mental, mengontrol pikiran dan perilaku yang dapat mempengaruhi kesuksesan saat trading. Orang ketika sudah kena stop loss-nya, ketika dia panas, nah inilah dia sudah terjebak lingkaran setan sebenarnya. Sangat bahaya.
Bisa jadi money management kita akan berantakan, carut marut, nggak karu-karuan hasilnya karena kita terpengaruh oleh psikologi ini. Misalnya, contoh tuh orang yang terjebak. Anda posisi buy, harga XAU USD pada saat itu turun. Anda berharap bahwasanya ketika emas turun itu sudah menyentuh level supportnya. Anda baiklah di situ. Jebakan yang pertama, ketika harga itu tetap turun, break dari support yang Anda hitung, jebakan yang pertama adalah Anda akan menahan floating. Anda berani menahan floating tanpa ada yang namanya stop loss. Terus yang kedua, ketika stop loss Anda kena, Anda mungkin 60-80% akan mengambil posisi yang sama. Akan buy lagi di area tersebut. Nah, ketika Anda terjebak psikologi seperti ini, padahal pada saat itu, running itu sudah benar-benar trending, downtrend, Anda lawan seperti itu, ya siap-siap aja. Inilah namanya jebakan-jebakan psikologi. Nah, nanti kalau di kelas yang eksklusif, kita bahas bagaimana untuk menyikapi persoalan psikologi trading yang seperti ini. Ada trik-triknya, ada ilmunya. Ya. Oke. Nah, sekarang sedikit kita bahas persoalan pengelolaan emosi trading yang baik. Ya. Jadi sekedar wacana aja agar kita tetap optimis dan tidak larut dalam kekecewaan. Jadi yang pertama, bedakan mana yang bisa Anda kontrol dan yang tidak bisa Anda kontrol. Market di forex itu benar-benar tidak menentu dan memang sulit ditebak. Terutama harga emas di era Presiden Donald Trump ya saat ini ya. Seringkali volatilitas tidak sesuai apa yang kita pelajari sebelumnya atau apa yang kita ingat sebelumnya. Kita sudah punya pakem, misalnya emas ketika pagi hari atau hari Senin pada saat dulu-dulu, dia jarang sekali terjadi pergerakan. Dulu gerakannya hanya sideways, lemot, diem di area situ-situ aja, range-range pendek. Tapi beda dengan sekarang. Apalagi pada saat terjadinya perang. Yang lebih kontekstual saat ini misalnya perang antara Israel dengan Iran. Kemarin saya contohkan di materi tentang fundamental, hari Senin kemarin terjadi open gap. Dan itu berbeda. Gap emas, dia gap up. Sedangkan euro, sterling, gap down. Dan pada hari Senin itu juga terjadi volatilitas yang cukup tinggi. Nah, seandainya Anda bisa masih dalam kontrol, bahwasanya kondisi keuangan Anda, kondisi posisi Anda masih oke-oke saja, nggak masalah. Tapi kalau sudah tidak bisa dikontrol dengan kondisi yang seperti ini, apa yang dilakukan? Bisa jadi ada baiknya Anda menunggu momen. Menunggu momen ini pun ya kadang-kadang ada orang yang tidak sabaran. Artinya dia tidak berhitung. Main tebak-tebakan. Running turun banter, spread. Atau running naik banter. Sell. Running turun banter, buy. Karena dia sudah terbiasa melakukan transaksi yang modelnya bounce atau reversal. Jebakan-jebakan market, seperti jebakan-jebakan psikologi seperti ini, seringkali kita hadapi. Maka dari itu, kita harus bedakan mana yang bisa dikontrol dan tidak bisa dikontrol. Ketika terlalu volatile, terlalu rawan,
dan itu tidak sesuai dengan eh, sistem yang kita gunakan, sistem trading yang kita gunakan. Misalnya kita lebih suka trading pada saat terjadi pembalikan arah, ya. Kita cari harga supportnya berapa, resistennya berapa. Ketika running itu sudah break atau bahkan di area resisten dan support kita tanpa pikir panjang langsung ambil posisi. Padahal kita tidak memperhitungkan pada saat itu gejolak pasar terjadi karena apa? Fundamental apa yang menyebabkan? Besarnya biasanya bagaimana efek ketika terjadi efek perang seperti itu? Nah, ada baiknya ketika hal-hal yang tidak bisa kita kontrol seperti ini, kita minggir dulu lah. Kita ambil momentum yang tepat untuk kembali aktif masuk market. Running trading, kalau Anda lebih mengedepankan support dan resisten, ya tunggu ketika running sideways karena sistem Anda lebih cocok untuk running sideways. Ketika harga sudah bolak-balik di situ dan tidak terjadi pergerakan-pergerakan yang one way, silakan entry market. Kecuali Anda yang tradingnya follow trend. Anda suka ambil posisi ketika terjadi breakout. Silakan follow trend. Nggak masalah. Berarti hal-hal yang seperti ini masih dalam kontrol saudara. Tapi yang kembali tadi, teman-teman yang biasa menggunakan reversal, biasa menggunakan bounce untuk strategi tradingnya, ambil support and resisten, ketika terjadi hal seperti itu, ada baiknya juga minggir dulu. Momen pasti ada. Bahkan dalam satu hari pasti ada momen. Tinggal Anda menentukan kapan waktu Anda masuk. Nah, yang kedua, sedapat mungkin Anda jangan melawan tren yang sedang terjadi. Terutama karena berita-berita yang besar efeknya. Berita tentang perang, berita tentang pengumuman rate yang tiba-tiba. Itu besar efeknya terhadap terutama kita kalau yang trading emas ya, ataupun indeks Amerika. Efeknya sangat gede. Bisa jadi itu berkelanjutan. Kalau Anda follow, biasa trading follow, silahkan. Nggak masalah. Tapi kembali lagi, kalau sistem Anda berkebalikan dengan follow trend, mending ketika ada kondisi-kondisi yang seperti ini, jangan dilawan. Kecuali misalnya Anda tarik garis atau tarik line dan di situ ada model pembalikan. Pembalikannya mengikuti tren gitu ya. Terjadi yang namanya high high atau low high dan sebagainya. Ketika Anda mempunyai metode seperti itu, silakan. Artinya itu masih terkontrol. Seperti yang pasal pertama. Tapi kalau sudah tidak terkontrol, lewati. Dan sedapat mungkin hindari yang namanya melawan tren. Ini terutama untuk pergerakan-pergerakan yang besar. Biasanya kita terjebak-jebak di situ. Sampai di sini ada pertanyaan? Atau ada teman dari ini? Bang Andre. Ini nanti kita bahas ya, masalah risk management ini, ya, masalah psikologi trading ini lebih mendalam. Itu ada ilmunya yang jelas. Ada kisi-kisi yang bisa kita jadikan acuan untuk melawan psikologi trading yang lagi rusak. Ada sistem yang bisa kita gunakan. Nantilah dalam kelas yang lebih eksklusif kita bahas semua itu. Tapi untuk mengenal saat ini mungkin ada tambahan dari Bang Andre. Bang Andre, silakan Bang Andre. Oke, terima kasih Sian. Nah, kalau kita berbicara tentang psikologi trading, yang paling banyak sebenarnya itu bukan cuma dari segi mental ya, tapi yang paling utama itu teman-teman biasanya trading itu tanpa trading plan. Halo, kedengaran ya?
Kedengeran. Nah, jadi alangkah baiknya sebelum trading tuh kita harus membuat trading plan dulu. Teman-teman ini modalnya berapa, targetnya berapa. Jadi teman-teman bisa tahu kapan harus keluar atau masuk ke dalam market. Ya, selama ini yang terjadi kan teman-teman itu banyak yang bingung kapan entry-nya nih. Sampai yang seharusnya tidak ada entry point dibuat jadi ada. Nah, permasalahan kedua, walaupun dalam keadaan sudah entry, ini teman-teman belum tahu kapan harus keluar nih. Kapan harus keluar, baik dalam keadaan floating minus ataupun dalam keadaan profit. Teman-teman bingung keluarnya kapan. Nah, ini mungkin saya akan share sedikit ya. Saya akan share sedikit metode yang biasa saya gunakan pada saat saya ingin masuk ke dalam market. Jadi saya akan membuat sebuah trading plan. Jadi saya punya target harian di trading plan itu. Jadi apapun yang terjadi, kalau target itu tercapai, saya akan keluar dari market. Gitu. Mungkin saya bisa share layar ya. Mas Yanto mungkin di Boleh. Ya, silakan Bang Andre. Sudah. Oke, siap. Nah, teman-teman lihat ini jelas ya. Jelas. Oke, nah kita coba ya. Jadi saya asumsikan nih, misalnya yang perlu kita tahu dulu itu pertama adalah modal ya. Kita asumsikan modal adalah 1.000 nih. Nah, sorry. Nah, saya selalu membuat seperti ini. Nah, 1.000. Oke. Nah, kita anggaplah kursnya kita bulatkan di 16.000 ya. Jadi dengan modal 1.000 atau sekitar 16 juta itu, saya ingin target saya per hari itu berapa. Jadi di sini saya buat tabelnya itu 20 hari transaksi ya. Karena kan market itu berjalan sekitar 22 hari dalam sebulan. Ya, kita bulatkan 20 aja. Nah, ini misalnya dengan target konsisten ya. Konsisten dari modal ya. Dari modal awal. Nah, di sini modalnya 1.000. Saya menggunakan kurs 16.000 jadi sekitar 16 juta ya. Nah, target saya yang sehatnya dari sebuah trading itu 0,5 sampai 1% per hari. Ini yang sehat. Lebih dari itu, maka yang masuk kategori medium risk. Di atas 5% itu high risk. Nah, saya ambil contoh di 1%. Nah, di sini kita sudah bisa lihat hasilnya. Ini 1% dari modal 1.000 setiap hari selama 20 hari. Selama 20 hari. Dalam 20 hari, maka persentase yang saya dapat itu adalah 20%. Ya, memang kalau kita lihat hariannya itu kecil. Ya, hari pertama cuma dapat 10, ya kan? Nah, tapi kalau akumulasi bulanan, profit bulanannya Anda bisa lihat di sini ada 200 ya. $200 atau sekitar 3,2. Sekitar 3,2 atau 20% dari modal $1.000 tadi. Nah, kalau Anda latih konsistensi seperti ini, insya Allah Anda akan aman dalam eh, trading ya. Karena Anda punya target, Anda bisa tahu kapan harus masuk, kapan harus keluar. Nah, ini kalau Anda menggunakan konsep persentasenya tetap terhadap modal. Nah, saya juga punya satu strategi untuk yang sistem long. Nah, nanti buat teman-teman yang mau belajar untuk sistem investasi, itu boleh di pertemuan berikutnya, itu kita bisa ajarkan konsep investasi. Nah, contoh, yang ini adalah konsep investasi nih. Jadi saya menggunakan pola 3 bulan ya. Pola 3 bulan, sama juga. Nah, teman-teman bisa lihat nih modal, kita gunakan juga 1.000. Oke. Dengan kurs 16.000 ya. Saya ambil contoh kursnya 16.000. Nah, kursnya 16.000 sekitar 16 juta. Nah, polanya sama. Saya juga misalnya target cuma 1% nih per hari. Tetapi 1% ini adalah 1% dari total equity. Jadi include keuntungan hari sebelumnya. Oke, kalau yang tadi kan 1% dari modal 1.000. Profitnya saya tidak hitung. Ya. Kalau ini karena konsep investasi, jadi konsepnya jangka panjang. Contoh, sini saya menggunakan 1%. Nah, 1% Anda bisa lihat di bulan pertama, ini bulan pertama,
Hari pertama ya saya profit 10 dolar. Hari kedua itu tetap 1% tapi dari 1010. Ya, dari equity ya. Karena hari pertama equity saya cuma 1000. Tapi setelah transaksi 1%, saya dapat keuntungan 10 dolar. Maka hari kedua equity saya sudah menjadi 1010. Nah, di sini target saya 1% juga. Jadi target nggak perlu berubah nih. Ini buat teman-teman yang menganggap bahwa 1% itu kecil. Gitu ya. Kecil kalau modal kecil. Nah, 1%. Anda bisa lihat dalam 1 bulan, ini table pertama itu, keuntungannya itu sudah 220 dolar. Atau sekitar 20%. Nih, ada hasilnya 20% di sini. 20%. Nah, kalau ini akumulasi, kita lakukan terus investasi ini selama 3 bulan atau sekitar 60 hari. Nah, berarti persentase keuntungan dalam 3 bulan ke depan itu adalah 60%. Anda bisa lihat sini hasilnya. Untuk per bulannya itu di kisaran 220, ya 220. Ini 1 bulan aja ya, sistem compounding lah istilah. Anda bisa bandingkan 1 bulan di sini. 1 bulan di sini itu 200 dengan modal yang sama, 200 dolar. Nah, sementara dengan sistem compounding ini dengan persentase yang sama 20%, Anda mendapatkan 220. Nah, untuk 3 bulan ke depan, Anda bisa lihat itu ada perkembangan 60% total keuntungan selama 3 bulan, yaitu sekitar 816 dolar. Ya, 816 dolar atau sekitar 13 juta. Ini pure keuntungan aja. Jadi kalau kita berpikir 1% itu kecil dalam trading, itu Anda salah. Gitu. Kenapa saya menggunakan 1%? Karena saya cuma berani rugi 1%. Untuk secara detailnya ini kita akan bahas lagi nanti ya. Kita akan bahas lagi nanti di pertemuan berikut. Itu secara detail, biar teman-teman ini bisa paham. Nah, nanti kita bahas berdasarkan modal yang teman-teman bisa gunakan. Jadi kan tiap orang kan berbeda modalnya kan. Nah, nanti kita sesuaikan, mau planning apa nih? Mau planning jangka panjang? Kebanyakan sih jangka panjang itu untuk modal kecil ya. Kalau untuk yang konsep bulanan itu ya memang untuk modalnya yang modalnya besar gitu. Tapi kembali lagi ini adalah sekedar sebuah acuan biar psikologi teman-teman itu tenang dalam bertransaksi. Karena selama ini yang saya lihat banyak teman-teman itu yang misalnya yang ikut live ya misalnya trading bareng. Itu kalau kita hitung profitnya udah lebih dari 100 pip. Tapi mereka nggak pernah tahu kapan harus enter. Nah, terus ada juga yang mau langsung FM. Nah, pertanyaan saya, Anda FM itu tujuan apa? Apakah Anda trading ini sekedar masuk untuk gambling atau memang punya planning sendiri? Ada yang pada saat kita masih analisa semua sudah ribut kita entry apa nih gitu. Jadi yang harusnya belum ada entry point menjadi diadakan. Ya, mungkin sampai sini teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan mungkin? Ayo, coba nih. Ini Tanya-tanya. ya kembali Jadi lagi risk jangan management. anggap ya, jangan anggap 1% itu kecil. 1% itu sudah sangat Betul, bagus. betul, 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 betul. Jadi ketika kita berbicara masalah psikologi, ya, yang tidak lepas dari kodrat manusia itu salah satunya greedy, Tamak. tamak, serakah. Itu kodrat manusia. Itu ada Tapi pertanyaan. jangan salah. Oh ya, boleh, boleh. Mana pertanyaannya? Boleh minta file Excel form-formnya, Pak. Boleh, nanti kita sharing langsung ya. Boleh hubungi Mbak Rara ya. Nah, biar Iya, kita tahu sudah dulu dikasih nih. nomor admin Ya, ya. nanti kita ajarkan lah cara compounding itu bagaimana, modalnya berapa dan lain-lain. 1% dari equity 1000 dolar, 100.000 Wispiro. Nah, Mas Kodri Oke. ini Mas Kodri ini mau sistem compounding atau sistem bulanan nih? Kalau modal gede kan saya rasa nggak perlu ya, nggak perlu kita sistem compounding, tapi ya kita coba lagi ya. Ya, kalau dana-dana besar nggak perlu lah. Sama seperti biasanya dilakukan oleh fund manager gitu.
Ya, Mereka enggak nggak apa-apa. compound. Kita hitungkan ya, kita hitungkan Mas Kodri ya. Saya hitungkan Mas Kodri. Jadi kalau kita berbicara tanpa compounding, oke, tanpa compounding T 100.000. Per bulannya itu di sekitar 20.000. 20.000 US dollar atau sekitar 320 juta. Untuk 320 juta. Jadi saya rasa tanpa compounding pun ini terasa ya. Kembali lagi yang saya sampaikan, Betul. modal kecil itu nggak apa-apa compounding. Modal besar sebaiknya jangan. Tapi kalau memang duitnya nggak kepake dan tujuannya memang pengen investasi, no problem juga ya. Nah, kita masuk ke compoundingnya. Kalau kita berbicara compoundingnya, ini jadi ada perbedaan sedikit ya karena ini sistem compounding, maka per bulannya itu dia di 22.000 ya bulanannya kalau sistem compounding 22.019. ya. Kalau untuk per 3 bulannya itu di kisaran 81.000 atau sekitar 1,3 M gitu Mas Kodo. Ya, ada mungkin lagi yang teman-teman ingin tanyakan? Compounding lewat Ya, kembali CT lagi atau ya bebas. masalah greedy itu tadi juga Pak Andre. Ya, ini yang seringkali kita hadapi pada saat kita trading dengan dana-dana kecil. Kalau mungkin dana-dana besar, it's okay lah. Tapi dana-dana kecil ini loh, kadang-kadang kita terjebak dengan pemikiran kalau bisa dana kecil ini bisa dapat berlipat-lipat. Mas, saya jangan sepele dengan profit 1% per hari. Kalau equity besar 1% itu besar loh ya. Betul, Betul betul sekali. sekali. Betul sekali. Itu kita per hari ya. Malah biasa investor besar itu mereka targetnya itu paling 3-5% per bulan loh. Bukan per hari. Mereka punya target tahunan. Biasanya kalau investor-investor besar itu, mereka menghitungnya dalam 1 tahun berapa persen. Seperti itu. Intinya harus Paling lebih mereka tinggi dari bilang deposito ya. 30% sampai 50%. Jangan salah, itu bukan per bulan, itu per tahun. Itu yang dilakukan oleh fund manager biasanya seperti itu. Beda lagi kalau yang kecil-kecil ini, yang retail-retail ini berharap dengan dana kecil, dana $100, nanti jadinya $10.000, jadi $50.000. Kalau kita lihat yang namanya kejadian seperti ini kan 1/1/sekian gitu. Mungkin di film-film banyak lah seperti ini, tapi dalam realitasnya jangan mimpi seperti itu. Jangan faktor tamak, jangan faktor greedy itu mempengaruhi psikologi kita. Benar seperti yang disampaikan oleh Bang Andre, kita punya trading plan. Dalam 1 hari cukup batasi sampai sekian persen. Jangan greedy. Karena apa? Ini adalah ya bukan jebakan Batman, tapi jebakan psikologis. Ketika sekali Anda muncul rasa greedy, muncul rasa tamak Anda, dan Anda berhasil, katakanlah dalam 1 hari target Anda sebenarnya 10%, maksimal gitu ya, karena dana kecil ya. Maaf. Karena dana kecil. Tapi sekali Anda mendapatkan seperti itu, dan Anda tidak konsisten, ya. Anda tidak konsisten karena pada saat itu Anda bisa mendapatkan 20% atau 30%. Maka untuk trading hari berikutnya, pasti Anda akan mempunyai pemikiran yang sama. Kemarin aku bisa dapat dari targetku kok, aku bisa dapat 30%. Maka hari ini pun kalau bisa aku mengejar lebih dari yang kemarin. Atau katakanlah aku pasti bisa mendapatkan itu. Inilah jebakan-jebakan psikologis yang biasanya kita hadapi seorang trader. Kita tidak konsisten dengan trading plan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Yang seperti dilakukan oleh Bang Andre tadi sudah benar. Kita membuat trading plan yang bagus. 1% per hari itu, walaupun dana kecil sekalipun, kalau kita bisa konsisten, hasilnya juga cukup lumayan kok. Karena apa?
dana kecil ini untuk belajar. Apalagi kalau kita dengan sistem compounding seperti itu ya. Nah, kalau kita sudah terjebak dengan psikologi itu tadi, ini yang repot. Anda nggak mau dapat kecil-kecil lagi seperti target-target Anda sebelumnya. Tapi karena Anda sudah pernah mengalami lebih banyak daripada target yang Anda lakukan, rasa lama ini akan berkembang terus. Dan itulah dimulainya awal kerjaan Anda. Saya seringkali memantau akun rekan-rekan trading saya. Gitu ya. Dalam satu hari dia profit 70%. Dalam 2 hari profit 200%. Dia bangga seperti ini. Tapi hari ketiga, hari keempat, dia mengalami MC. Bahkan modal-modal yang sebelumnya masuk, istilahnya dalam bahasa Jawa, akut di dalam trading yang dilakukan sesudah dia mengalami jebakan psikologis tersebut. Ada tambahan lagi Bang Andre? Sebentar saya ngambil Oke. Ini ada pertanyaan nih. Modal 500K sehari 100K bisa nggak? Bisa, sangat bisa. Tapi Anda harus siap bahwa resikonya juga 100K. Jadi yang harus kita pahami ya, dalam bisnis apapun itu, bukan cuma dalam trading ya. Dalam bisnis apapun itu, peluang dan resiko itu pasti berbanding lurus. Itu sudah wajib. Nah, jadi kalau Anda siap untuk profit 10K per hari, Anda juga harus siap untuk mengalami kerugian 100K per hari. Jadi sangat bisa. Tapi kalau nggak pakai SL, Coach, ya waduh, berarti harus siap 500K hilangnya. Gitu. betul. Simple aja, Pak. Nah, makanya tadi planning yang saya buat itu maksimal di 1% sih kalau saya. Kenapa? 1% itu saya rasa saya masih ikhlas lah untuk cut loss atau mengalami kerugian di 1%. Untuk recovery-nya pun cepat kalau 1%. Gitu, Mas. Itu nanti dalam kelas yang untuk lebih mendalam bisa dibahas itu persoalan seperti itu. Jadi saya nggak tahu yang dimaksud 500K ini 500K dolar atau dalam bentuk rupiah ya. Kalau dengan 500.000 ada target sehari 100.000, sementara itu adalah dana-dana yang dianggap dana tidak terpakai lah. It's okay. Karena psikologi trading Anda nggak akan terpengaruh. Tapi kalau itu sudah menjadi duit atau dana yang merupakan dana kebutuhan pokok, itu masalahnya. Banyak psikologi trading kita juga terpengaruh ketika dana yang kita gunakan bukan berasal dari dana-dana dingin. Bukan duit yang berasal dari tabungan yang berlebih lah istilahnya kalau kita gitu. Tapi duit yang kita gunakan adalah duit untuk kebutuhan hidup kita sehari-hari. Kalau tanpa trading plan yang benar, Anda pasti akan terpengaruh terhadap psikologi trading tersebut. Jadi maksud saya, kalau Anda menggunakan dana-dana yang berlebih, maksudnya dana yang berasal dari tabungan yang istilahnya nggak kepakai lah, dana nggak kepakai itulah. Anda akan lebih tenang dalam melakukan trading, melakukan transaksi. Tapi kalau itu yang Anda gunakan adalah duit kebutuhan sehari, pasti psikologi Anda akan sangat terpengaruh. Jadi oke lah, memang kita trading di sini mungkin tujuan kita adalah trading for living. Tapi jangan salah, karena kita mempunyai tujuan hidup dari trading ini, maka resiko yang harus kita hadapi pun juga akan semakin besar sebenarnya. Suatu contoh, Anda kebutuhan hidup Anda sehari misalnya butuh 100.000 rupiah. Sedangkan modal trading Anda tidak begitu hanya punya duit 1 juta.
Berarti Anda kan membutuhkan 10% keuntungan tiap hari agar kebutuhan Anda tercukupi. Apakah itu ideal? 10% per hari. Semakin besar reward yang kita targetkan, semakin besar pula resiko yang mengikuti. Kita target 10% per hari. Ya, dengan dana 1 juta itu kita target 100.000 per hari. Tapi jangan salah, berarti risiko yang kita perlukan untuk menggapai 10% per hari itu juga semakin besar. Apa yang Anda lakukan ketika target Anda tidak tercapai? Ini yang paling penting. Psikologi inilah yang paling penting dipelajari bagi trader, ya, yang mempunyai planning-planning yang sudah ditetapkan. Apakah setiap hari target kita itu akan tercapai? Oh, belum tentu, saudara. Bisa jadi target kita itu tidak tercapai, atau malah target kita itu minus. Apa yang harus kita lakukan? Nah, itu akan kita bahas lebih jauh di pendalaman materi tentang resiko trading dan juga materi tentang psikologi trading. Kita sudah punya istilahnya trik-triknya, kita punya semacam pengalaman, ya, apa yang bisa kita share kepada teman-teman ketika Anda menghadapi hal-hal seperti ini. Baik itu dari pengalaman kami ataupun dari teori-teori yang sudah kami pelajari, ada semua seperti itu. Ya, makanya ikut nanti di program yang tentang apa resiko psikologi trading dan resiko manajemen, ya, manajemen resiko di materi yang lebih mendalam lagi. Oke, ada pertanyaan? Dana dingin coach, bisnis waralaba Indomaret saja 3M, omset 300 juta per bulan, profit kloter 45 jutaan, profit bersih rata-rata 5 juta per bulan loh. Hanya berapa persen itu coba? Gak ada jaminan sukses juga. Yang ada risiko kerugian besar. Betul sekali. Yang namanya bisnis di bidang real, bisnis real itu jarang sekali ada keuntungan yang sampai berlipat. Lebih dari 100% per bulan. Jarang sekali. Apalagi mereka yang membutuhkan modal-modal gede. Bahkan belum tentu dalam 1 bulan itu juga langsung balik keuntungannya. Atau bahkan modalnya masih mereka harus tombok dulu. Mereka harus minus dulu. Untuk selanjutnya baru mendapatkan keuntungan-keuntungan. Dan itu pun tidak langsung 100%. Enggak seperti itu. Seperti yang dicontohkan oleh teman kita di Bang Kodri di sini, ya. Seperti yang bisnis waralaba Indomaret. Seperti itulah kenyataannya. Makanya kalau kita menganggap namanya trading ini adalah suatu bisnis, jadi kita ikuti aturan-aturan bisnis. Jangan sampai yang namanya psikologi trading kita terganggu yang menyebabkan kita menjadi seorang gambler, bukan seorang trader. Ya, Bang Andre, ada masukan yang lain? Mungkin sedikit aja Mas ya. Tadi yang bertanya soal 500K itu ya. Nah, di sini dana dingin, jawabnya dana dingin. Oke, memang untuk trading itu wajib dana dingin. Kenapa? Dengan dana dingin, Anda tidak terbebani di awal. Itu. Jadi psikologi kita di awal itu udah tenang. Tetapi ya, satu hal yang perlu Anda timbangkan, walaupun dengan modal atau dana dingin, itu Anda nggak boleh sistemnya mau brutal ya, mau all in lah, mau profit besar-besaran lah. Karena hal itu malah kembali merusak psikologi Anda. Nanti ujung-ujungnya jatuhnya ke gambler, Bang. Jadi mau dana dingin atau dana apapun, ya namanya trading itu harus terukur. Ya, jangan karena mentang-mentang dana dingin, seenaknya aja. Memang sih kecil, 500K, 500 ribuan ya, memang kecil. Tapi hal itu akan terbawa nantinya.
mau menggunakan modal sebesar apapun, mental Anda sudah terbentuk untuk menjadi seorang gambler. Tidak terukur. Saya rasa itu ya. Cukup mungkin dari saya, Mas Sian. Ya, jadi intinya ketika kita mau membuat semacam risk management bagi diri kita sendiri, ketika kita terjun ke dunia trading, setidaknya yang wajib kita lakukan trading plan. Bagaimana membuat trading plan yang bagus? Nah, itu nanti dalam materi yang lebih mendalam lagi akan kita ulas di situ. Di kelas khusus nanti kita akan ulas masalah trading plan yang bagus itu sih bagaimana sih harusnya. Nah, yang kedua adalah hindari sifat serakah. Seperti yang saya katakan tadi, banyak teman-teman yang terjebak dengan persoalan serakah itu tadi. Karena memang manusia pada dasarnya mempunyai sifat serakah. Kita nggak pernah selalu puas dengan apa yang kita dapatkan. Tapi itu seringkali bertentangan dengan ilmu-ilmu bisnis ataupun ilmu-ilmu trading yang sudah kita pelajari. Karena kita serakah, kita katakanlah mempunyai sistem trading menggunakan buy di level support, sell di level resisten, berhasil pada satu kali. Harga mendekati itu. Sudah kesentuh kedua kalinya. Kita ikuti. Yes, oke, masuk. Nah, dari dua kali tersentuh dan dua kali entry ini, target Anda sudah terpenuhi. Ada godaan tuh, running naik. Ketika ada buy di dua kali support yang Anda tentukan, running naik. Godaan itu terjadi ketika harga itu kembali lagi menyentuh level supportnya. Nah, ini seperti yang saya tulis. Ketika yang pertama level support, yang di sini Anda entry buy, berhasil, dapat sesuai target. Level yang kedua, Anda dapat sesuai target. Apa yang dilakukan ketika ada godaan, ini turun lagi mendekati level supportnya. Padahal di trading plan Anda, dua kali ini sudah mencukupi target yang sudah Anda tentukan. Apa yang harus dilakukan? Contohnya seperti itu. Apakah Anda harus menghindari ataukah Anda terus? Kalau Anda tidak punya konsistensi, Anda punya sifat greedy, pasti akan berspekulasi untuk mengambil posisi di buy yang ketiga. Tapi jangan salah, ketika terjadi waktu proses terjadinya naik turun di sini, sudah naik dan menyentuh supportnya, kembali naik lagi, turun lagi menyentuh supportnya, kembali naik lagi. Semakin waktu berjalan, ya tentunya pergerakan running pun juga akan mengalami fluktuasi yang berbeda. Apalagi ketika hal-hal yang ada di sini memasuki fase-fase krusial mendekati berita-berita ekonomi misalnya. Masuk ke jam trading waktu Amerika misalnya. Anda ketika mempunyai transaksi di waktu-waktu time Asia, waktu time Eropa, Anda sudah cuan, Anda sudah memenuhi target. Tapi karena faktor greedy ini tadi, ketika di market Amerika, Anda nekat masuk. Nah, inilah faktor psikologi yang terkait dengan greedy ini pasti akan berpengaruh kepada Anda. Karena apa? Anda sudah merasa, oh, apa yang saya garis, apa yang saya tentukan di level support saya benar-benar kuat. Anda tidak berhitung ulang dengan masalah seperti itu. Kalau Anda mempunyai target yang sudah terpenuhi, sebaiknya berhenti. Itu adalah bagian dari pembelajaran konsistensi. Ketika Anda sekali aja melanggar konsistensi Anda seperti itu, siap-siap aja. Sifat greedy
sifat tamak akan berulang di hari-hari berikutnya. Nah itu mungkin masukan dari saya. Ada pertanyaan di sini rekan-rekan? Saya sambil lihat-lihat laptop, siapa tahu ada ini chat yang ada di sini. Bang Andre? Cukup ya, cukup kalau dari saya cukup. Eh, Kalau teman-teman mau Oke. belajar tentang trading plan-nya, nanti hubungi aja langsung Mbak Rara ya, itu ada nomornya kalau di dalam. Ya, betul. Oke, kita akan bimbing dulu cara buatnya. Mbak Rara, gimana ini? Kalau teman-teman yang ada di sini ingin kelanjutan tentang materi seperti ini, gimana Mbak Rara? Halo, Mbak Rara? Mbak Raranya izin dulu sebentar. Oke, 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 oke. Nanti jadi ya teman-teman yang ingin lebih jauh mendalami tentang psikologi trading ini, psikologi trading ini ada ilmunya, ada trik-triknya. Tetap secara pengalaman kita juga pernah ya mengalami masa-masa psikologi trading kami ini sangat bergejolak, sangat berpengaruh. Saya ketika dulu punya masa-masa jaya, istilahnya trading dengan profit sekian banyak, mengelola dana sekian banyak, puluhan miliar bahkan. Dan ada masa-masanya saya juga jeblok, saya jatuh. Trading saya banyak yang loss, klien-klien saya juga loss banyak, partner-partner saya juga loss pada saat itu bebarengan. Kembali lagi, mental. Ini sangat penting sekali, karena apa? Kalau mental kita nggak kuat, kita sudah left dari bisnis ini. Kita pasti sudah pergi. Kita meninggalkan bisnis ini. Tapi jangan salah, kalau kita bisa mengintrospeksi, saya pun seperti itu. Saya memulai lagi dari bawah. Dengan acuan bahwasanya saya sudah pernah mengalami kerugian yang seperti ini, saya nggak mau terulang lagi. Akhirnya saya belajar metodologinya, saya melakukan penguatan terhadap psikologi, saya membuat risk management yang lebih baik. Alhamdulillah, akhirnya saya bisa recovery. Mungkin itu sedikit pengalaman yang bisa saya share juga kepada teman-teman, karena memang masalah psikologi trading ini walaupun kelihatannya masalah yang sepele, Anda tidak perhatikan, tapi sebenarnya ini efek yang terbesar ketika Anda menjalani bisnis trading ini. Banyak orang-orang yang sudah belajar sekian lama, sekian materi, setumpuk buku, sekian ratus e-book dia baca, sekian banyak sekian banyak robot dia coba dan sebagainya, tapi dia tetap tidak bisa mengalahkan rasa greedy di dalam hatinya. Ujung-ujungnya dia juga mengalami kerugian. Banyak yang seperti itu. Ya, saya harapkan teman-teman di sini nggak ada lah yang mengalami seperti itu. Makanya kita perlu sharing-sharing ilmu, kita perlu sharing-sharing pengalaman dalam komunitas ini ya. Terutama nanti di kelas-kelas yang mendalam ya, kelas-kelas yang lebih mengerucut lagi tentang materi-materi yang ada, kita bisa bantu teman-teman untuk lebih mampu yang pertama mengendalikan psikologi, mampu yang kedua membuat trading plan yang bagus, mampu yang ketiga untuk membuat bagaimana saya harus memanage resiko ketika saya punya modal sekian. Nah, itu. Jadi kami tunggu di kelas berikutnya yang terkait dengan psikologi trading dan risk management. Dan mungkin di situ bukan hanya masalah risk management ya, kalau di kelas mendalam nanti semua materi-materi termasuk materi-materi technical analysis, baik itu kita bahas masalah pola-pola grafik dan sebagainya akan dibahas di situ semua. Oke, saya kembalikan ke moderator, waktunya 1 jam. Moderatornya hilang nih. Sambil nunggu Udah moderator, muncul. udah ada ya. Saya Udah jawab dulu kembali. ya. Ya udah muncul lagi. Saya jawab dulu satu nih. Selain daripada kita Oke. konsisten dengan target kita, misal targetnya ke berapa kali kita trading dalam Ah, sehari. Misal 3 kali pagi, siang, malam gimana? Padahal 1 kali trade udah tercapai. Intinya yang namanya disiplin tuh nggak ada istilah
3 kali, 5 kali. Kalau kecapai Bang. Kalau udah tercapai stop gitu. Karena kalau Anda Sama seperti yang di sini. betul, kalau Anda mencoba sekali-sekali, bolehlah masuk sekali-sekali nih walaupun tidak tercapai. Itu nanti pelan-pelan Anda mulai akan terbiasa untuk tidak konsisten. Hasilnya pun yakin aja tidak akan konsisten, Bang. Ya, jadi Ya, kalau udah capai jebakan target, psikologis. stop gitu. Oke, cukup ya. Saya kembalikan ke Mbak Rara. Silakan Mbak Rara. Oke guys, sudah cukup? Nggak ada yang dipertanyakan lagi? Oke. Ya, sebenarnya ilmunya nggak sesimpel ini sih. Nanti aja kalau di kelas yang lebih mendalam lagi, kita bahas tuntas, kita kupas semuanya. Itu banyak itu trik-triknya, itu banyak cara-caranya juga. Ada juga teori-teori yang mendasari juga, gitu. Nah, benar sekali. Jadi kalian harus ikut edukasi kita terus, apalagi edukasi kita yang eksklusif. Nah, bakal kita bedah bersama-sama nih tips dan triknya untuk mengatasi masalah-masalah psikologi dan analisis yang keren-keren banget dari para mentor-mentor kita. Ya kan? Nah, ini ada Oke. usulan yang bagus sekali, Rara. Betul sekali, Coach. Gimana? Cocoknya buka kelas offline ini, Coach. Saya sangat setuju kalau kita buka kelas secara offline, Rara. Mungkin bisa Iya, difasilitasi tuh boleh. kalau teman-teman udah bisa seperti itu, ayo offline. Karena apa? Kadang-kala salah satunya kalau untuk kita menghindari psikologi trading yang katakanlah takut entry, takut MC, takut membuat stop loss dan sebagainya, itu trading bareng itu juga bisa menjadi solusi bagi kita untuk Iya, mengusulkan betul. kita mau Heeh. entry. Banyak loh yang mempunyai penyakit seperti itu. Duit banyak, Iya, karena tapi entry takut masalah punya. dalam psikologi trading itu nggak cuman ditamak aja ya. Ada yang Betul. over PD. Nah, itu boleh kita bahas secara eksklusif ya di edukasi selanjutnya. Oke. Takut gak bisa keluar dari loss Pak, karena yakin bisa naik lagi. Maksudnya naik lossnya atau lebih loss lagi. Nah, Kuat. itu. Nah, Dia ngarep tuh, ngarep. kadang kebanyakan dari kita itu kuat nahan floating, tapi kalau udah Ah, profit dikit, udah pengennya di close, begitu kan? Terlalu berharap tuh. Itu dalam market jangan pernah ngarep. betul, Nah, betul, itu betul, pentingnya betul. kita tuh Karena apa? realistis dalam trading Kalau ya. ya seperti yang dikatakan Rara, kita realistis lah. Kadang-kadangnya namanya market itu tidak ada tingginya gunung, tidak ada dalamnya lembah. Makanya yang namanya manajemen resiko itu sangat penting untuk diterapkan. Sehebat-hebatnya seorang trader dalam menganalisa, belum tentu dia bisa menjadi sniper berkali-kali. Artinya menjadi sniper, dia memperkirakan puncaknya di sini, dia memperkirakan lembahnya di sini. Sekali dua kali oke. Tapi bisa jadi dia juga terjebak yang namanya market tidak sesuai seperti yang diharapkan. Terjadinya volatile ataupun trending yang disebabkan oleh berita-berita besar yang tanpa terprediksi. Misalnya kita ngomong masalah berita ya. Belum tentu berita itu mendahului ya dalam sepengetahuan kita ya. Mendahului pergerakan running. Belum tentu. Kadang-kadang, dan ini yang paling banyak terjadi, ketika fenomenanya itu sudah terjadi, running itu sudah naik, banter running itu sudah turun banter, baru kita tahu beritanya apa. Kita sering telat seperti itu. Nah, tetap sekali lagi risk management di sini akan memegang peranan penting. Di kelas kita yang eksklusif nanti juga dibahas persoalan-persoalan seperti ini. Gitu. Nah, boleh juga kita adakan roadshow yang eksklusif juga nih buat kalian yang di Iya. daerah-daerah tertentu. Kita jalan-jalan nih GYC Yang roadshow ini ya. yang minta offline ini tolong ditanyain dong di daerah mana ini ya tempatnya ya. Iya, Bapak. Uh-uh.
yang registrasi ke Rara selalu Rara tanyakan nama dan Medan juga tuh, Medan ke Bang Kodri. daerahnya. Mm-mm. Oh, Bang Kodri ini Medan. Medan. Kak Oh, Medan, oke, Coach. oke. Sudah ada semua kok, udah Rara data semua Medan kok. itu siap lah. Oke, Bapak, kita kapan ke Medan. mengadakan acara? Kapan-kapan jalan-jalan ke Medan lah, Bapak. Oke, Bapak. Nanti kita Saya lebih agendakan senang ya. kalau offline terus terang. Kalau offline sambil Zoom, Pak, saya nggak bisa ikut belajar nanti kalau offline terus, Pak. Kalau offline sambil Zoom, saya nggak bisa ikut belajar kalau offline terus, Pak. Oh, saya dari pelosok nggak bisa kalau offline. Bang, pelosoknya mana ini, Bang? Ya tetap kita ada kelas-kelas online gitu. Tapi terus terang aja yang paling efektif sebenarnya kalau kita bisa meet up, kita bisa ketemu, kita buka kelas-kelas offline itu sangat apa ya, sangat efektif bagi saya karena Jadi di GYC terutama banyak fasilitas kok itu untuk trader ini. trading itu bukan hanya ilmu dan teori, tapi adalah seni. Seni inilah yang kadang-kadang kita belajarnya dari mana? Dari mentor, dari teman, ya kan? Dari senior-senior trading kita. Seni ini belajar dari situ, dari pengalaman-pengalaman mereka, dari pengalaman pribadi kita. Tapi kalau ilmu enak. Ya, Pak Yannya on mic. Off mic, sorry. Pak, Bapak Teknikal dan mic-nya fundamental. mati. Kenapa? Nah, Kenapa, tadi Rara? mati. Tadi nggak Oh, mati. kedengaran. Oke, Bapak. Aduh, lama nggak Udah ya? di akhir sesi. Boleh Rara minta Oh, semua buat oke. on cam ya untuk dokumentasi. Boleh ya? Yuk Siap, on cam siap, dulu siap, yuk. siap. Siap, Sudah siap. di akhir sesi, ayo kita on cam dulu ya. Nah, oke. On cam untuk dokumentasi Mas Amang aman? Mana ini? Bagian dokumentasi. Aman ya? Oke. Oke, on cam dulu ya teman-teman. Kita Oke. dokumentasi dulu. Nah, biar muncul wajah-wajah kalian di sosmed GYC ini. Nah, Sip. oke, terima kasih. Sudah ya dokumentasinya aman, Amang? Oke, aku rasa cukup. Oke, buat kalian yang tertarik untuk ikut edukasi lebih lengkap, lebih eksklusif bersama GYC, jangan lupa hubungin di nomor admin ya yang sudah aku cantumkan di chat di bawah. Jangan lupa dicatat. Oke? Jadi untuk info edukasi dan info apapun itu tentang komunitas kita, Great Wall Community, bisa langsung tanya-tanya aja ke Rara ya. Oke, guys. Oke, sudah sampai di akhir sesi, kita akhiri ya Bapak ya. Terima kasih untuk waktunya dan juga ilmunya. Oke, bye-bye. Sampai bertemu di edukasi selanjutnya. Thank you semua. Assalamualaikum. Thank Thank you, guys. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Makasih, Kak. Oh. Sama.